Yang hadir di ruangan ini ada siapa saja? Ada siapa aja? Ada Gaby, Siapa? Gaby, Coba L, L, Gaby, L, Ita, Dervin, JBL Adervin. Kemudian Yani, Ita, Ita, Asnat, Yani, Yani. Oke, sudah Yani. Ita atau Rita? Rita Daya. Pelatih dengan Fredin, siapa yang terakhir? Jesslyn, Jesslyn. Pelatih tidak ada. Izin. oh izin. Madu Ada. Madu ada. Dirli belum ya. Yosua belum ya. Yowan terlambat. Belum hadir ya. Mikael belum. Ian belum. Herman Elia izin. Oke tuh adik-adik. Boleh dipimpin doa kemarin terakhir Jesslyn ya. Gaby boleh tunjuk selain Jesslyn. Siapa? Siapa yang berdoa? Madu, oke Madu. Yuk kita berdoa untuk kelas hari ini, hari Sabtu tanggal 6 Juni. Ayo Madu, kan dipimpin teman-temannya. Kan telah mengenal kami dari rumah sampai di tempat semoga mau belajar dan menuntun kami dari awal hingga akhir. Berkati juga beberapa yang belajar. Terima kasih Tuhan, ya amin. Oke, teman-teman udah siapin cemilan ya? Ada cemilan nggak itu? Ada. Suaraku hilang-hilang nggak sih? Cek. Oke, masuk ya. Hari ini kita nonton film tentang desain ya. Namanya serialnya Abstrak. Jadi ada beberapa episode. Kita akan nonton episode pertama yang Olafur Desain. Jadi siapa itu Olafur Desain? Ini orangnya. Olafur Eliasson ya. Nah, ini Pak Olafur. Pak Olafur. Beliau pernah pameran di Jakarta ya, Museum Macan. Ada yang udah pernah ke Jakarta? Ada yang mau ke Jakarta? Oh, ini pada datang. Halo, selamat datang. Silakan.
Nanti kita akan nonton karya-karyanya Pak Olafur ya. Pak Olafur Eliasson. Ini dia seniman dari Denmark. Dari negara Denmark. Kita kenalan dulu sekilas ya. Sekarang dia usianya 59 tahun. Nah, nanti teman-teman perhatikan dan dicatat karyanya dia apa saja. Panjang nonton film. Nanti Kak Sharon akan tanya-tanya. Ada yang pengen ke Jakarta? Ya, kan? Atau pengen ke Semarang ke tempat Kak Sharon? Doa ya, doa sama-sama ya. Supaya bisa ada kesempatan ke Jakarta. Kalau bisa juga ke Semarang. Kita belajar desain lebih dalam lagi nanti. Sana. Ya, ini Museum Macan di Jakarta itu terkenal museum untuk showing atau pas gelaran seni mempertontonkan hasil karya seni dari berbagai seniman di Indonesia. Maybe someday nanti karyanya teman-teman bisa dipajang di sini ya. Amin. Oke, udah siap? Hari ini kita nonton film plus nanti ada waktu sedikit ya, kita sisain waktu sedikit untuk melanjutkan perspektif yang kemarin. Jadi ini kita nggak cuma nonton aja, teman-teman juga catat sedikit-sedikit karyanya Pak Olafur nih apa aja yang ada di film abstrak nanti ya. Oke. Sampai sini aja ya teman-teman. Ya. Ya, Miss. Udah puas ya nontonnya ya? Iya, sudah. Ya, itu tadi film tentang desain ya. Salah satu film tentang yang membahas tentang desain. Jadi yang dibahas itu karya-karyanya Pak Olafur ya. Dia seniman dari Denmark buat yang baru datang. Nah, coba siapa yang mau sharing apa yang didapat dari film ini? Kenapa sih kita harus nonton film gitu ya? Ayo, siapa? Sebenarnya apa poinnya? Sebenarnya kita tuh yang kita nonton film ini kan semacam film biografi ya teman-teman ya. Jadi nanti kalau teman-teman itu lanjut ke kuliah jurusan The Cafe, yang dipelajarin itu cara berpikirnya seorang seniman. Bukan secara teknik kita akan pelajari iya, cuman yang lebih banyak itu kita akan riset tentang karya-karyanya si seniman lokal, entah itu internasional. Jadi kira-kira apa yang didapat dari menonton film hari ini? Yuk, yang mau sharing dapat poin ya. Pertanyaan Kak Sharon selalu sama ya, apa yang kalian rasakan? Karena di dalam desain itu kita dituntut untuk melatih kepekaan teman-teman. Seperti Pak Olafur tadi ya, matanya dia luar biasa ya. Bahkan di salah satu media gitu ya yang membahas, dia bilang I'm not a special, aku ini biasa-biasa aja loh. Sebenarnya aku hanya melatih kepekaanku ketika aku duduk diam, atau ketika aku hadir di sebuah ruangan. Jadi yang dilatih itu kepekaannya ya. Kalau zaman dulu Kak Sharon kuliah itu
cara melatih kepekaan mata Kak Sharon adalah dengan cara tidur dalam ruangan yang benar-benar gelap ya. Udah gitu pakai kayak penutup mata. Tapi ada minusnya. Jadi kalau bangun pagi ngelihat cahaya tuh jadi sensitif banget. Tapi matanya jadi tajam ngelihat warna. Oke, siapa yang mau sharing? Ayo, Kemon. Yang saya dapat oh ya, halo, nama saya Gaby. Ya, silakan Gaby. Yang saya dapat dari tontonan kita tuh ketertarikan atau ide dalam membuat desain atau karya seni. Oke. Terima kasih Gaby. Yang lain? Makasih dapat poin ya Gaby ya. Halo, perkenalkan nama saya Asnat. Ya, silakan Asnat. Yang saya dapat dari film abstrak karya dari Oliver itu di video tersebut kebanyakan menceritakan tentang alam. Jadi dalam kesimpulannya si Olafur ini mengajak kita untuk melihat dan merasakan dunia, sehingga dari melihat dan merasakan dunia itu muncul satu ide atau karya seni. Oke, terima kasih. Betul sekali. Jadi karyanya Olafur selalu tentang cahaya, alam, seperti itu ya. Ayo, satu lagi. Makan. Ada ide, Bang. Kayak kenapa suka sama pokoknya kayak cahaya Habis dapat biskuit, bisa mikir kan? Apa juga? Kenapa sih Oliver? Apa yang enak? Ya, siapa tadi?
Halo. Yang terakhir siapa tadi ya? This one is Halo, apakah sudah terhubung lagi? Sudah ya? Tadi terakhir siapa ya yang jawab ya? Yosua. Joshua, oke silakan Joshua. Yang saya dapat dari tontonan tersebut yaitu melatih kepekaan dalam menyusun sebuah ide dalam karya seni atau desain. Yang Joshua rasakan melatih diajar untuk melatih kepekaan seperti itu ya. Iya. Olafur, karyanya Pak Olafur sendiri ini tuh tadi tentang apa, Joshua? Dia identik karyanya selalu ngolah tentang apa? Alam. Alam, oke. Oke, terima kasih Joshua. Tadi ada Joshua, Gaby, sama satu laginya siapa ya? Asa. Oke guys, terima kasih sudah mau nonton ya. Teman-teman, kita melanjutkan sebentar perspektif. Silakan teman-teman duduk sesuai kelompoknya seperti kemarin. Kita lanjutin bentar ya. Kemarin kan kurang 1 perbandingan tuh skala. Nah, kita finishing yang ini ya sebelum kita masuk materi nirmana 2 dimensi dan 3 dimensi di minggu depan. Oke, kita masih punya waktu, ini jam 6, masih punya waktu 1 jam ya, 17, 18, 1 jam kurang. Oke, apakah udah duduk sesuai kelompoknya? Oke, sip. Silakan di finishing sambil Kak Sharon cerita ya. Jadi besok tuh kalau di kuliah TKP Ini saja. Halo? Halo, halo. Ya. Oh, tadi terputus. Kosong tiga berkali. Oke.
Soalnya pegang Oke, aja. jadi kalau besok teman-teman melanjutin ke kuliah DKV itu teman-teman akan mempelajari atau mengamati karya-karya seniman. Jadi yang dipelajari itu selain teknik menggambar, cara berpikir seniman tersebut. Misal ya, sama-sama menggambar segitiga. Tapi ada yang pakai metode bikin bujur sangkar dulu terus dihapusin dihapusin sisi-sisinya terus terbentuk segitiga. Ada yang metodenya bikin segitiga pakai lingkaran. Jadi masing-masing seniman itu punya caranya. Nah, yang dipelajari adalah cara berpikirnya, teman-teman. Kebiasaan apa sih yang dia lakukan sehari-hari? Kalau tadi Pak Olafur itu kan sempat dijelaskan di film bahwa dia punya background keluarga broken home ya. Tapi itu tidak menutup kemungkinan dia tetap berkarya. Jadi karya pertamanya Pak Olafur ini di usianya dia yang ke-17. Tapi karya yang viral itu di usia 26 tahun. Yang tadi air terjun itu ya, yang pertama kali muncul. Apa sih karyanya? Bentar, karyanya itu namanya apa sih tadi? Retinal flare space di tahun 2018. Nah, itu ya. Jadi itu instalasi cahaya yang pakai piringan kaca berwarna ya. Sorry. Karya pertamanya dia itu di tahun 93, teman-teman. Sorry, ini aku salah baca. Itu yang beauty tadi tuh ya. Jadi menciptakan tirai kabut air. Nah, jadi kenapa kita belajar nirmana ya itu tujuannya untuk melatih kepekaan, teman-teman. Setiap hari harus dilatih. Kalau teman-teman kan ini kan kelasnya cuma seminggu 2 kali ya. Jadi intensitas kekuatan otot desainnya tuh seminggu hanya 2 kali. Jadi kalau teman-teman memang serius di dunia desain grafis itu ya harus setiap hari dilatihnya. Entah bikin sketsa di buku, di notebook, atau kalau punya buku sketsa ya di buku sketchbook gitu kan. Udah presentasi ya. Sampai di pertemuan 7-8 ini udah ada pandangan ada yang mau kuliah di kafe atau desain atau arsitek? Tidak ada. Sudah ada, siapa? Apanya? Kuliah di kafe. Herman dan Ras. Kuliah ini desain. Kita mau presentasi ini. Sudah. Sini. Coba bikin yang ukuran itu berapa? Mana penggaris pinjam terlama aja. Nanti dia lebarnya sentil. Ini 6 ini. Ini berapa nih Bang? Sini.
Dia harus Kita kemana nih? Bandung jual 5. Ya, ini sudah. Ay, bikin mo kegedean. dia punya ini. Dia harus 6 cm. Ini 6 cm. Satu 6 cm, yang satu 12 cm. Ini 12 cm. Baru ulang sih kok. Apa? Sudah. Putih lagi. Ini 12 cm. Kamu nih, kamu nih. Kenapa? Tiga. Dicari ya, ukurannya 12 cm. 12 cm. Coba lihat. Ini ya harusnya 12. Ini 10 aja tadi. Tidak ini. Ini. Oh, Ini kan coba berapa? Ini cuma 3,5 itu. Harusnya dia 6 toh. Iya. 6 itu nggak tahu panjang. Ini harusnya lebih besar. Jadi apa diameternya? 6 cm berarti diameternya masing-masing 3 toh. Ada 3 di sini. Kalau lingkaran itu di mana diameternya? Sudah ada ukur. Iya, sudah. Ya sudah. Mesti saya kembali. Biar santai. Jari-jarinya 3. Itu mah Ini kalau diameternya